Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bersekutu di GKI Kafling Polri secara online. Mohon perhatian Bapak Ibu untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Minggu hari ini 13 Maret 2022. Kita memasuki Minggu Prapaskah kedua. Temanya berarak menuju hidup sejati. Pembawa firman Penatua Windiarti Angelina. Ibadah pagi ini akan ditayang ulang pada pukul 17 melalui kanal YouTube GKI Kafling Polri. Yang kedua, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu 9 Maret 2022. Bapak Teddy Pusung, usia 72 tahun, suami dari Penatua Angela Wulur. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 11 Maret 2022 di pemakaman San Diego Hills, Karawang. Majelis jemaat mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberi kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, rangkaian acara Prapaskah dan Tekad Paskah dalam video berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa Prapaskah, kita semua diajak untuk bertobat, menyesali dan mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan di masa Prapaskah ini juga, kita diajak untuk berdoa, berpuasa, serta berpantang. Dimulai dari hari Rabu Abu yang sudah kita lalui, dan juga selama 6 minggu masa Prapaskah. Kita semua dihimbau untuk ikut di dalam doa dan puasa, lalu kemudian menyisihkan secara khusus dana yang biasa kita gunakan untuk membiayai kesenangan yang biasa kita lakukan. Seperti misalnya kesenangan untuk makan, minum, menonton, bermain games, belanja, dan kebiasaan konsumtif lainnya. Kita akan mengumpulkannya, lalu kita akan wujudkan sebagai aksi Paskah, yaitu pembagian barang kebutuhan pokok bagi para petugas keamanan di lingkungan gereja, juga petugas kebersihan di lingkungan gereja, petugas perlintasan kereta api, serta saudara-saudara kita yang membutuhkan. Barang kebutuhan pokok ini akan berbentuk paket, di mana satu paket itu akan berisi barang-barang kebutuhan pokok seharga Rp150.000. Dan kita menargetkan bersama untuk mengumpulkan minimal 100 paket yang akan dibagikan. Jemaat dipersilahkan mengirimkan dana aksi Paskah ini dengan cara transfer melalui QRIS atau juga ke rekening GKI Kafling Polri dengan menambahkan angka 1 di belakang nominal. Jemaat juga bisa mengumpulkan di dalam amplop yang kemudian akan dituliskan aksi Paskah. Lalu amplop itu akan jemaat bawa ketika jemaat datang dalam ibadah minggu di gedung gereja nanti. Selamat melaksanakan aksi doa, puasa, dan berpantang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.
Salam sejahtera Bapak Ibu, rekan-rekan jemaat GKI Kafling Polri. Kami dari Panitia Paskah mengajak Bapak Ibu mempersiapkan secarik kertas kecil, ukurannya bebas sesuai dengan besaran Alkitab Bapak Ibu. Boleh dari kertas putih, boleh karton atau apa saja yang dimiliki di rumah. Di atas kertas itu kita akan menuliskan pengakuan atau tekad apa yang akan kita lakukan, atau kehidupan beriman semacam apa yang akan kita lakukan sepanjang masa raya Prapaskah dan Paskah. Demikian dari kami, Panitia Paskah 2022, Tuhan memberkati. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kini mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Jemaat, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kedua. Dengan bersyukur atas tuntunannya bagi kita, kini marilah kita menaikkan pujian bagi Dia yang layak kita sembah dan agungkan. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Kita dahulu sudah mati karena dosa dan hidup mengikuti jalan dunia ini. Kita hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia mau supaya kita sepenuhnya menyerahkan hidup kepadanya. Namun, seringkali kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan daripada kesediaan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita datang ke hadapan Tuhan. Ungkapkan rasa penyesalan dan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami datang dalam penyesalan kami, ya Tuhan. Kami sadar bahwa kadangkali kami gagal untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami mementingkan diri kami dan kenyamanan serta keamanan sendiri. Kasihanilah umat-Mu ini, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah belas kasih-Mu, ya Allah. Ajar kami beroleh hati yang baru, yang selalu tertuju pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
kemurahan-Nya dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Karena pada waktu bahaya yang melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya, diangkat bergunung batu. Kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku mau beri korban dalam kemahnya, sambil bernyanyi bersorak. Tuhan, dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku. Maka ku cari wajah Tuhan, jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar?
dengarlah berita pengampunan yang melegakan kita semua, yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19a. Berseru, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Tak dapat kami pahami caramu menjawab cerita orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah, memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang, memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu sang juru selamat dunia, berkarya di dalam sentuhan demam. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
dalam tumpil laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tumpil laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya dalam menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang disampaikan semua hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berbicaralah Tuhan kepada setiap umat-Mu secara pribadi, sehingga firman yang boleh kami dengar dapat mengubahkan kehidupan kami semakin hari semakin baru. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau."
Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu dan kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jika ditanyakan kepada Bapak Ibu pertanyaan demikian, maka apa yang akan menjadi jawaban Bapak Ibu? Bapak Ibu dapat menjawabnya dalam hati atau mengungkapkannya atau bahkan menulisnya dalam kolom chat di YouTube. Apa yang tengah Bapak Ibu cari? Apa yang tengah Bapak Ibu kejar di dalam hidup? Kalau dulu waktu sekolah minggu ada sebuah lagu yang terkenal. Lagunya berkata demikian, apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, malam, petang, uang. Kalau menurut Bapak Ibu, itu kan menurut lagu. Kalau menurut Bapak Ibu, apa yang saat ini tengah Bapak Ibu cari? Boleh saya bertanya kepada Kak Sisi, kira-kira apa yang Kak Sisi tengah cari di dalam hidup ini? Kebahagiaan. Kalau Om Mulyadi, apa yang kira-kira setengah dicari saat ini? Damai. Bapak Ibu, ada banyak beragam jawaban yang bisa kita ucapkan, bisa kita lontarkan ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada kita. Jawaban setiap orang tentu berbeda. Ada juga yang mungkin yang sama. Tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan jawaban. Salah satunya adalah faktor usia. Orang-orang dengan usia produktif mayoritas akan mengejar yang namanya karir, kesuksesan. Oleh sebab itu belajar dengan giat, bekerja dengan giat agar apa yang menjadi impiannya sukses bisa tercapai. Misalnya sukses secara finansial, mau beli apa aja bisa, mau kemana aja bisa. Sukses secara relasi, memiliki pasangan hidup, membangun keluarga yang menyenangkan, yang bahagia, memiliki jejaring pertemanan, jejaring bisnis yang luas. Namun jika ini ditanyakan kepada orang-orang dengan usia lanjut, maka mayoritas akan bertanya balik, apa yang harus saya kejar? Karena saya udah tua, nggak harus saya kejar apa-apa lagi. Yang penting saya sehat, bahagia, disayang anak, diperhatiin oleh anak. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mendengar jawaban setiap orang berbeda, baik itu dipengaruhi oleh faktor usia, faktor lingkungan, ataupun keluarga. Banyak jawaban lainnya. Namun semua jawaban ini pada akhirnya akan bermuara pada yang namanya hidup nyaman.
Kehidupan yang nyaman, tentram, damai, bahagia, tidak kekurangan, dipenuhi dengan cinta, kesehatan, adalah hidup yang didambakan oleh banyak orang. Banyak orang ingin hidup nyaman. Siapa yang hidupnya tidak ingin nyaman? Tanpa dia harus berpikir besok akan makan apa, bagaimana cara membayar uang sekolah, bagaimana cara memberi barang tertentu. Hidup nyaman menjadi mayoritas apa yang orang-orang saat ini tengah cari. Nyaman secara finansial, nyaman secara relasi, nyaman secara kesehatan, nyaman secara diri, bahagia, disayang, diperhatikan. Lalu kaitannya dengan tema kita pada hari ini apa? Apakah kehidupan yang sejati berbicara tentang hidup yang nyaman? Karena tema kita pada hari ini adalah berarak menuju hidup yang sejati. Apakah hidup sejati berbicara tentang hidup yang nyaman? Apakah hidup sejati berbicara tentang hidup di zona yang aman dan nyaman? Mari kita melihat KBBI menggambarkan sejati sebagai sesuatu yang sifatnya benar, sifatnya sebenar-benarnya, asli, tulen, dan murni. Itu berarti tidak ada campuran. Apakah hidup yang sejati adalah hidup yang aman? Apakah hidup sejati adalah hidup yang nyaman? Hidup yang sejati berarti hidup yang sebenarnya, hidup yang asli, yang murni, yang sesuai dengan tujuan bagaimana Tuhan menghadirkan kita. Maka hidup seperti apakah hidup sejati itu? Mari kita melihat pada bacaan kita hari ini di Injil Lukas. Injil Lukas berbicara tentang sebuah kisah di mana Yesus tengah berbicara kepada orang banyak. Lalu tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang Farisi. Mereka berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, perkataan yang disampaikan oleh orang Farisi ini kita bisa maknai dalam dua buah perspektif. Perspektif yang pertama, kita bisa melihat sesuatu yang bermuatan negatif. Mereka secara masif mengusir Yesus yang pada waktu itu tengah berbicara kepada banyak orang dan menakut-nakuti Yesus dengan sebuah rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Herodes. Memang perlu diakui ada orang-orang Farisi yang tidak menyukai Yesus, tidak menyukai pengajaran Yesus, tidak suka dengan kehadiran Yesus. Oleh sebab itu mereka mengusir Yesus dan menakut-nakuti Yesus. Namun kita bisa melihat dalam perspektif yang lain. Karena Alkitab tidak hanya menghadirkan orang Farisi yang jahat, tetapi juga ada beberapa orang Farisi yang kenal baik dengan Yesus, bahkan makan bersama dengan Yesus. Bahkan orang Farisi juga ada yang menjadi cikal bakal dari jemaat mula-mula. Dalam sebuah muatan yang positif, mereka meminta Yesus untuk pergi dan meninggalkan Yerusalem. Kita dapat memaknai bahwa ada juga orang-orang Farisi yang menyampaikan ini dengan tujuan untuk menyelamatkan Yesus dari bahaya. Meminta Yesus untuk pergi agar ia tidak dibunuh. Jadi muatannya berisi peringatan karena mereka mau menyelamatkan Yesus agar tidak mati dibunuh. Lalu pertanyaannya adalah perspektif mana yang digunakan? Dan dengan muatan apa perkataan ini disampaikan? Perspektif apapun yang digunakan, baik itu muatannya negatif ataupun muatannya positif, yang paling penting adalah jawaban dari Yesus. Entah itu pengusiran, entah itu peringatan, entah itu ditakut-takuti, entah itu bentuk kasih sayang atau perhatian, yang paling penting adalah bagaimana Yesus menjawab seruan ini. Yesus menjawabnya dengan berkata bahwa ia tidak akan pergi dari Yerusalem. Dia akan tetap tinggal di Yerusalem
menyebutkan, Yesus berkata dan menyebut Herodes sebagai serigala. Sosok pemimpin yang paling ditakuti disebut Yesus sebagai serigala. Lalu kemudian tidak hanya itu, Yesus pun menyebut Yerusalem tempat yang suci, di mana pusat-pusat keagamaan ada, di mana segala orang berkumpul di Yerusalem untuk beribadah. Dikatakan oleh Yesus, Yerusalem sebagai tempat di mana para nabi dibunuh dan para utusan dilempari dengan batu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita dapat memaknai bahwa keputusan Yesus untuk menjalani kehidupan, menjalani misi kerajaan Allah di Yerusalem sudah bulat. Usiran peringatan dari beberapa orang Farisi tidak akan menyurutkan dan menciutkan tekad Yesus untuk tetap menjalani misi kerajaan Allah. Maka melalui kisah ini kita bisa melihat bahwa hidup sejati yang diteladani oleh Yesus adalah hidup yang sebenarnya. Hidup yang tidak dipimpin oleh keinginan untuk lari dan menghindar dari ancaman ketika kita menjalani misi kerajaan Allah. Hidup yang sejati adalah hidup yang tetap terus bergerak maju, menjalani misi kerajaan Allah walaupun ada banyak ancaman. Lalu kepada Paulus, disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi juga berbicara tentang hidup yang sejati. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa dengan tegas kepada jemaat di Filipi bahwa ada orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus tentu adalah mereka yang tidak hidup sejati. Kenapa? Karena mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus adalah mereka yang kesudahannya adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, itu artinya mereka yang hidup sebagai seteru Kristus tidak menunjukkan hidup yang sejati, adalah mereka yang hidup dengan tujuan mementingkan, memikirkan diri sendiri. Yang diutamakan adalah kepuasan sendiri. Yang diutamakan adalah kekenyangan diri sendiri. Dan bangga akan setiap kesalahan, akan setiap dosa, dan hidup-hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu pikiran mereka adalah pikiran yang tertuju pada perkara duniawi. Kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi yang semu, relasi-relasi duniawi. Inilah yang ditunjukkan oleh Paulus tentang mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dengan demikian, orang-orang yang disebut sebagai seteru salib Kristus adalah orang-orang yang tidak menunjukkan hidup yang sejati. Karena hidup sejati tidak mengejar kepentingan sendiri, tidak memuaskan perut sendiri, dan tidak memikirkan perkara duniawi. Tetapi hidup yang sejati adalah hidup yang setia mewartakan dan menantikan kedatangan Kristus. Dua hal telah kita pelajari tentang hidup yang sejati, yang diteladankan oleh Yesus dan yang disampaikan oleh Paulus. Lalu kita juga bisa mengingat pada kisah Abraham, tentang dia bagaimana menjalani kehidupannya. Ada yang mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman, sehingga dia memiliki banyak harta, banyak kekayaan yang dia miliki. Abraham mapan. Tetapi dalam hidup ternyata Abraham juga pernah mengalami kegelisahan saat ia tahu bahwa ia tidak akan memiliki keturunan. Dalam kegelisahan karena tidak adanya keturunan, Allah mendengarkan kegelisahan Abraham. Lalu Allah menjanjikan bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang tak terhitung banyaknya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, jika kita mengingat kisah Abraham, maka kita tahu bahwa ia pergi dalam ketidaktahuan.
Abraham ketika diminta Tuhan untuk pergi, Abraham pergi dalam ketidaktahuan. Dan Abraham meninggalkan stabilitas hidup dengan segala kemapanan kekayaan yang ia miliki, sembari dia memegang teguh janji Tuhan. Maka hidup yang sejati akan berbicara mengenai hidup yang tidak tinggal dalam zona nyaman dan dalam sebuah stabilitas. Hidup yang sejati adalah hidup yang bergerak mengikuti perintah Tuhan, berani meninggalkan zona stabil, zona nyaman, sembari terus memegang teguh janji Tuhan. Hidup seperti apakah yang kita jalani saat ini? Apakah hidup yang kita jalani sudah menunjukkan hidup yang sejati? Atau hidup yang tidak sejati? Apakah kehidupan Bapak Ibu dan rekan-rekan adalah hidup yang sejati? Mari kita mengingat dalam minggu Prapaskah yang kedua ini, marilah kita melihat ulang, menata ulang kehidupan kita, sembari kita juga melakukan aksi Paskah, berpuasa dan berpantang. Apakah kenyamanan hidup masih menjadi tujuan dari hidup kita? Apakah hidup yang nyaman masih menjadi target kita, sehingga kita cari dan kita kejar? Padahal hidup sejati tidak berbicara tentang hidup yang nyaman. Hidup sejati tidak pernah tinggal di zona nyaman dan stabil. Bahkan hidup sejati harusnya berani meninggalkan zona yang nyaman dan zona yang stabil. Berani bergerak meninggalkan stabilitas untuk maju menjalani misi kerajaan Allah. Lalu apakah ketakutan, ancaman, dan tantangan yang ada membuat kita mundur dalam melayani? Atau bahkan enggan terlibat dalam pelayanan? Berhenti mewartakan kabar baik, bahkan lari dari persekutuan. Aduh, males, ada banyak tantangannya. Aduh, kalau ikut persekutuan ada banyak hal yang harus dihadapi. Aduh, kalau pelayanan nanti saya nggak bisa fokus kerja, fokus bangun bisnis. Apakah ketakutan-ketakutan itu bahkan membuat kita lari, bahkan berhenti untuk melayani, mewartakan kabar baik? Lalu apakah hidup kita masih dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi yang tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri, sehingga melupakan orang lain, menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri sendiri? Yang penting adalah saya, yang penting adalah bagaimana saya hidup, yang penting adalah bagaimana saya kenyang, bagaimana saya puas. Lalu apakah hidup kita adalah hidup yang bergerak mengikuti perintah Tuhan, sehingga hidup kita tidak digerakkan oleh keinginan, kepentingan, dan kenyamanan diri sendiri? Bapak Ibu, di Paskah tahun 2022 ini, Panitia Paskah membuat sebuah aksi yang dinamakan dengan aksi Paskah, yang digaungkan oleh panitia dan dapat menjadi salah satu sarana bagi kita untuk melihat hidup dan merenungkan hidup yang telah kita jalani. Kiranya lewat aksi Paskah, dengan berpuasa, dengan berpantang, menyisihkan apa yang kita miliki dan meninggalkan kesenangan-kesenangan kita, kita terdorong untuk terus bergerak dalam sebuah arak-arakan menuju hidup yang sejati, melampaui kenyamanan dan stabilitas kepentingan diri. Marilah kita memulai aksi Paskah ini dalam sebuah keseriusan untuk meninggalkan hidup yang fokus pada kesenangan diri, fokus pada kenyamanan diri. Mulai untuk keluar menjalani hidup yang sejati, melampaui kenyamanan dan stabilitas kepentingan diri. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Saat hening bagi kita.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan dalam diri kami. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan segala berbagai macam lika-liku. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan segala macam pencobaan, suka dan duka yang bergantian. Bantulah kami untuk kami memiliki hidup yang sejati. Hidup yang tidak dikuasai oleh ketakutan dan keinginan untuk lari dari segala macam ancaman dalam mewartakan kerajaan Allah. Hidup yang tidak dipenuhi dengan pementingan dan keinginan diri sendiri. Dan hidup yang berani keluar melampaui kenyamanan dan stabilitas. Bantulah kami ya Allah untuk menjalani kehidupan yang sejati sebagaimana Engkau menghendaki kami hidup. Sebagaimana Engkau menuntun kami untuk hidup. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala pergumulan kami, harapan kami, kerinduan kami, baik itu dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal relasi, dalam hal keluarga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengetahui kehidupan kami, dan Engkau juga yang mengatur kehidupan kami dengan begitu luar biasa. Pada hari ini Tuhan kami bersatu berdoa untuk setiap mereka yang pada saat ini tengah terbaring sakit dan lemah. Mereka yang tengah menjalani terapi ataupun kemoterapi. Mereka yang tengah menjalani isolasi mandiri ataupun pengobatan di rumah sakit. Tuhan berikanlah kekuatan kepada mereka. Mampukanlah mereka untuk dengan sabar menjalani setiap kehidupan sambil berserah kepada Tuhan, Sang Tabib yang ajaib. Karena kami yakin dan percaya setiap proses pengobatan yang dijalani dapat membuahkan hasil yang baik ketika kami berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk mereka yang tengah berduka kehilangan anggota keluarga mereka. Terkhusus untuk keluarga dari almarhum Bapak Teddy Pusung. Tuhan menguatkan Ibu Angela dan keluarga bersama dengan anak, cucu, dan menantu. Bela penghiburan dari Tuhan tetap nyata dalam keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Dalam setiap berbagai macam persoalan, dalam setiap berbagai macam kegiatan, program yang akan dilakukan. Tuhan yang menolong biarlah setiap hal dapat dilakukan dengan baik. Setiap program yang disusun dapat terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan.
Berkatilah setiap komisi dan tim yang ada yang tetap terus dengan giat melayani. Tetap dengan terus setia melayani di tengah segala berbagai macam tantangan yang ada. Berikanlah semangat, berikanlah kreativitas, berikanlah hikmat di dalam mengelola jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam setiap penanganan COVID, kami mengucap syukur Tuhan, semakin hari yang terinfeksi semakin sedikit. Terkhusus untuk DKI Jakarta, level PPKM juga sudah diturunkan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal baik yang terjadi. Biarlah hal baik ini tetap terus terjadi, sehingga kami semua boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang lebih baik. Sehingga kami juga dapat kembali beraktivitas dengan lebih baik. Dan kami juga rindu untuk kembali beribadah di gedung gereja. Tuhan berkatilah kerinduan kami, berkatilah pemerintah dalam menangani pandemi ini. Berikan juga hikmat kepada setiap masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Berkatilah juga bangsa Indonesia dalam setiap penanganan hal yang lain, terkhusus dalam hal kesehatan, juga ekonomi dan pembangunan. Biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga teringat dan berdoa kepada berbagai macam negara lain yang pada saat ini tengah bersiteru, tengah ada berbagai macam kekerasan. Terkhusus kami mengingat apa yang terjadi di Myanmar, juga apa yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia. Tuhan yang menolong, biarlah para pemimpin diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, agar setiap konflik dapat diselesaikan dengan baik, bukan dengan cara perang dan kekerasan. Berkatilah mereka yang saat ini tengah berjuang, kehilangan anggota keluarga, atau mereka yang merindukan anggota keluarga. Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk hal yang lain yang mungkin pada hari ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang tetap terus menuntun kehidupan kami, semakin hari kami boleh menjalani kehidupan yang sejati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita, serta bentuk tanggung jawab di dalam membangun persekutuan, pelayanan, dan
kesaksian gereja. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberi persembahan syukur melalui transfer e-money dengan cara memindai kode QRIS yang ada di layar atau transfer ke nomor rekening GKI Kafling Polri yang juga tertera di layar, atau dikumpulkan di dalam amplop dan akan diserahkan ketika nanti jemaat datang di dalam ibadah minggu di gedung gereja. Mari Bapak Ibu jemaat, kita mendasarkan persembahan syukur ini dalam firman Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, merupakan suatu sukacita bagi kami karena Engkau masih memperkenankan kami untuk memberi ucapan syukur kepadamu. Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya majelis jemaat dan para aktivis dapat mengelola
persembahan ucapan syukur ini dengan roh kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ucapan syukur kami. Amin. Bergeraklah untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, dan kabarkanlah kehidupan sejati yang Ia beri. Sebab Dia yang merelakan dirinya menderita dan siap menghadapi kematian adalah Dia yang rindu agar kita hidup di dalam pimpinannya. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Umat Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini Dan dan selamanya. selamanya. Sekarang lanjutkanlah kehidupanmu dalam damai sejahtera untuk menjadi pewarta kasih-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pemeliharaan Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan semangat Roh Kudus menyertai kita semua dimanapun kita berada, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin.
ruangan surat antigen, cek kolesterol, gula, sama asam urat dan timbangan. Setelah itu baru ke ruangan dokter. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Dari hari Jumat. Ya. Bapak Ibu yang sakit, silakan datang ke klinik Pratama Jelambar karena bayaran cukup murah, hanya 1 kali pembayaran sudah ikut semuanya, ada pemeriksaan, ada dokter, ada obat sekalian. Saya Ibu Teng Siloy, sering berobat di sini di klinik DKI ini. Kliniknya cukup baik, bagus, pelayanannya oke, dokternya oke, semua baik. Sebaiknya pola hidup yang sehat itu makanannya yang cukup, istirahat yang cukup. Cuma itu aja yang kita perlukan dan mau kontrol secara teratur di sini kalau disuruh kontrol. Ya saya Dr. Petrus, bagian umum yang bertugas di DKI Jelambar sini. Saya Dr. Hani. Saya Dr. Teorimun. Saya Yohanes Cahyadi. Dokter umum di Poliklinik DKI Jabar. Bagi jemaat dan warga sekitar yang membutuhkan pelayanan datang ke Poli DKI. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu semua. Saya Dr. Gigi Suryani. Kesehatan gigi aset yang sangat berharga bagi Anda. Oleh karena itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jaga kesehatan gigi Anda mulai dari sekarang. Saya Dr. Gigi Eliana. Silakan Bapak Ibu kalau memerlukan pengobatan gigi, kita siap melayani dengan prokes yang ketat juga. Semua alat steril dan siap untuk digunakan setiap pasien satu kita sterilkan. Terima kasih. Mari sebarkan, hai mari wartakan kesaksian